Pemirsa, sore ini kita bertemu kembali di Karni Ilyas Club. Tepat minggu lalu, terjadi kecelakaan yang tragis menimpa Vanessa Angel dan suaminya Ardiansa. Dua-duanya meninggal dunia di tempat di Tuban, Jawa Timur, dalam perjalanan antara Jakarta dan Surabaya. Namun selama seminggu ini orang masih memperbincangkan peristiwa tragis tersebut. Apalagi kedua almarhum meninggalkan seorang bayi yang baru berumur 1 tahun. Dan tentu saja itu memilukan sekali bagi banyak orang kejadian tersebut. Dan kita jadi kepingin tahu, walaupun polisi lagi mendalami kasus itu, kita jadi kepingin tahu sebenarnya kenapa kecelakaan sedrastis itu bisa terjadi. Apakah benar kelalaian dari pengemudi mobil, ataukah ada masalah di luar itu? Misalnya jalan yang mungkin bergelombang atau berlubang, atau juga bagaimana dengan mobilnya sendiri Pajero? Apakah itu mobil yang rentan terhadap kecelakaan semacam itu? Atau memang mobil seperti apapun akan begitu? Karena itu sore ini saya mengundang pakar otomotif yang juga seorang pembalap, dan dia adalah pemimpin redaksi dulunya majalah otomotif. Auto Driver ya, Auto sampai sekarang Driver. Pak. Tapi sekarang digital ya. Digital, betul. Dan dia ini sangat terkenal di kalangan otomotif, Saudara Fitra Eri. Terima kasih Bang Karni. Selamat sore. Sebuah kehormatan saya diundang ke sini. Sama-sama, Mas Fitra Eri, bagaimana analisa Anda terhadap kecelakaan ini Iya, sebagai ya. pakar? Pertama-tama memang saya sangat kaget pada saat mendengar kecelakaan tersebut karena melibatkan sosok public figure yang sangat terkenal. Dan sebenarnya kalau kita mau jujur, itu kecelakaan di tol yang menimpa korban jiwa, yang menyebabkan korban jiwa baik satu orang maupun banyak orang, itu sebenarnya sering terjadi di Indonesia. Iya. Tapi karena ini adalah sosok public figure, jadi perhatian masyarakat ke sini semua. Jadi makanya kenapa orang jadi berlomba-lomba ingin tahu bagaimana update-nya, orang ingin tahu kenapa bisa terjadi. Dan saya sendiri sebagai pembuat konten otomotif juga merasa bahwa memang ini kecelakaan yang tragis. Dan saya juga sangat turut berduka. Tapi di lain sisi karena ini melibatkan public figure, disinilah justru kita bisa melakukan edukasi yang lebih efektif karena memang perhatian orang sedang menuju ke sini. Tapi ya kalau kita lihat dari indikasi-indikasi awal, ya, kata polisi tidak ada rem, bekas rem, dan kecepatan diperkirakan 130. Apakah penyebabnya itu memang pada supir ini? Jadi memang hasil resmi penyelidikan polisi belum keluar. Iya, betul. Tapi kita bisa menduga dari jenis kerusakannya dari fakta-fakta yang ada di lapangan yang disampaikan oleh kepolisian. Yang pertama mengenai pernyataan polisi bahwa tidak ada bekas rem. Itu mungkin bisa saya asumsikan tidak ada bekas jejak ban. Ya, jejak ban maksudnya. Nah sebenarnya Mitsubishi Pajero Sport itu sudah dilengkapi dengan sistem pengereman ABS, anti-lock braking system. Jadi dia tidak mungkin mengunci bannya. Jadi kalaupun dia mengerem secara keras tidak akan ada jejak rem. Oh begitu. Jadi kalau sampai ada jejak ban sebelum kecelakaan artinya bisa diasumsikan mobil melintir sebelum menabrak. Tapi ini kan tidak ada. Nah diperkuat lagi oleh pernyataan supir bahwa supir itu mengaku bahwa dia memang mengantuk atau lelah. Jadi tidak ada pengakuan oleh supir bahwa mobil itu lepas kendali atau mobil itu sudah mengerem sebelumnya tapi dia mengantuk. Artinya melihat
bentuk tabrakannya, saya bisa berasumsi bahwa mobil tersebut menabrak beton dengan arah yang sama dengan panjang beton tersebut. Jadi bukan frontal ke beton, tapi dia dengan kecepatan tinggi perlahan-lahan ke kiri sampai akhirnya dia sejajar dengan beton tersebut dan menabrak bagian samping dari mobil. Dan karena tidak ada aksi untuk menghindar atau mengurangi kecepatan sama sekali dan di titik yang memang titik lemah dari mobil, makanya kerusakannya begitu dahsyat sampai ke belakang. Apakah memang banyak penyebab kecelakaan di jalan raya ini gara-gara mengantuk? Ya, jadi ada 2 yang utama penyebab kecelakaan di jalan tol. Ketika kemarin saya berbicara dengan pihak kepolisian, yang pertama tuh memang bahasa polisinya adalah kehilangan konsentrasi. Jadi kehilangan konsentrasi itu bisa karena lelah, bisa karena distraction, main HP, atau gangguan dari luar sampai dia hilang konsentrasi, atau mengantuk. Mengantuk juga itu dikategorikan sebagai hilangnya konsentrasi. Yang kedua adalah karena ban pecah. Itu adalah 2 penyebab utama menurut kepolisian penyebab kecelakaan di jalan tol. Tapi sebenarnya kalau kita mau runut, penyebab kecelakaan di jalan tol itu sebenarnya banyak, dari mulai cuaca juga bisa menyebabkan kecelakaan. Kemudian kondisi jalannya juga bisa menyebabkan kecelakaan. Kerusakan kendaraan sendiri juga bisa menyebabkan kecelakaan. Jadi memang banyak faktornya, tapi 2 itu yang utama. Baik, tapi kalau penyebabnya tadi kecelakaan di jalan tol karena mengantuk, karena ban pecah, apa yang harus dilakukan seorang pengendara kalau dia mengantuk? Dan juga apa yang harus dilakukan pengendara kalau ban tiba-tiba pecah? Oke, jadi ada preventifnya dan ada cara mengatasinya. Kita mulai dari yang ban pecah dulu. Kalau ban pecah sudah pasti preventifnya kita harus memastikan bahwa ban itu dalam kondisi baik dan dalam tekanan yang sesuai dengan anjuran pabrikan. Banyak orang berasumsi tekanan jangan tinggi-tinggi. Kalau misalnya tekanan ban itu tinggi, ban itu lebih cepat meledak. Padahal kenyataannya sebaliknya. Justru yang banyak membuat ban pecah adalah ketika kurang tekanan. Loh kok bisa? Karena ketika kurang tekanan, ban itu akan berubah bentuk dan membuat dinding ban itu menyentuh aspal karena dia kurang angin. Padahal dinding ban itu tidak dirancang untuk bertemu dengan aspal. Dia lebih tipis dibandingkan tapak ban yang mengakibatkan dia terkikis sedikit demi sedikit sampai akhirnya meledak. Jadi tekanan kita harus pastikan itu sesuai dengan yang direkomendasikan oleh pabrikannya dan ban itu jangan ban botak. Ban itu masih harus cukup tapaknya. Itu ada indikatornya di ban. Nah, apa yang kita harus lakukan kalau misalnya ban pecah tiba-tiba? Dan saya bisa bilang di sini, sebenarnya ban pecah itu sangat berpotensi untuk bisa selamat kalau kita menanganinya benar. Begitu kita menanganinya salah, dia bisa berpotensi menjadi sangat fatal. Yang pertama harus dilakukan ketika ban meledak adalah kita tidak boleh kaget dan bereaksi berlebihan. Tidak boleh kita kaget, panik, dan kita menginjak rem. Itu adalah hal yang paling dilarang ketika ban itu pecah. Jadi malah jangan ngerem. Ngerem. Kenapa? Pada saat kita mengerem, keempat roda itu akan melakukan pengereman. Sedangkan ada satu ban yang dia sudah pecah bannya. Artinya berbeda daya cengkram ban yang seberangnya dengan ban yang sudah pecah. Dan ketika dilakukan pengereman yang sama dan cengkraman ban itu berbeda, mobil itu akan berputar. Dan ketika mobil berputar dalam keadaan ban pecah itu sudah sangat sulit untuk diatasi. Bisa terbalik, Dok? Bisa, sangat mungkin bisa terbalik dan hilang kendali. Nah, kalau kita tidak ngerem, dia mungkin cuma dor. Terus habis itu mungkin setir agak ngebanting ke kiri atau ke kanan, itu tinggal kita tahan. Terus gimana? Masa kita harus jalan terus dengan ban pecah? Oh enggak, kita bisa lepas gas pelan-pelan, pasang sen kiri, cari yang aman sampai ke bahu jalan, jangan menginjak rem sama sekali. Ketika kecepatan itu sudah 30 sampai 40 km per jam baru kita bisa injek gas. Injek rem maksud saya, pelan-pelan sampai berhenti. Jadi kalau kita tidak panik dan tidak mengerem dan menjaga setir, sebenarnya ban pecah itu sangat
bisa diatasi. Dan saya sendiri sudah sering mengalami pecah ban pada saat saya balapan lari dekat ke 200 km per jam, selama tidak mengerem mobil lurus saja. Nah, sekarang kecepatan disinyalir pengemudi Pajero ini mengemudikan 130 km per jam. kilometer per jam. Apa memang kecepatan segitu berbahaya untuk? Jadi sebenarnya kecepatan berapapun itu mengandung resiko. Bahkan kecepatan 60-70 pun itu juga bisa beresiko. Tergantung menabrak apa, jenis tabrakannya seperti apa. Nah, memang biasanya kecelakaan itu dimulai dengan pelanggaran lalu lintas. Oke, drivernya mengaku bahwa dia di atas 100 km per jam. Tapi ya faktanya di negara kita, Bang Karni, law enforcement untuk kecepatan itu memang sangat lemah. Mungkin yang di ruangan ini berapa yang pernah kena tilang karena melanggar kecepatan? Mungkin hampir nggak ada. Iya. Nah, kemarin saya juga berbicara ke salah satu staf kepolisian. Jadi kendalanya memang adalah untuk law enforcement kecepatan itu, masalahnya di alat yang akurasinya itu belum terlalu baik. Jadi ketika menilang orang itu dasarnya harus kuat. Nah, alat yang dimiliki itu belum secanggih seperti yang dimiliki negara-negara maju, sehingga belum cukup kuat untuk dijadikan dasar untuk menindak seseorang. Nah, jadi bukan hanya supirnya Vanessa Angel yang di atas 100 km per jam. Saya yakin pada saat kita berbicara seperti ini pun banyak yang kecepatannya di atas 100 km per jam di jalan tol. Dan apakah kecepatan itu menambah resiko? Pasti. Karena impact yang terjadi pasti gayanya lebih besar ketika kecepatan kita lebih besar, dan pengeremannya, Bang Karni. Kalau kita bertambah 2 kali kecepatan, jadi misalnya 50 km per jam, itu saya sering melakukan tes pengereman. Dari 50 km per jam tuh mobil bisa berhenti dalam 12 meter. Sedangkan ketika mobil itu kita naikkan 2 kali lipat kecepatannya menjadi 100 km per jam, bukan 24 meter. Tapi butuh hampir 50 meter untuk mengerem. Jadi setiap kecepatan itu naik 2 kali, mengeremnya pun butuh 4 kali. Jadi hubungan antara kecepatan dan pengereman itu bukan linear tapi kuadratis. Nah, seperti itu yang makanya kecepatan itu sangat vital dalam memastikan kita itu selamat di jalan. Lah, sebenarnya kan semua pabrik mobil ya melakukan crash test. Crash test, yes. Lah, apakah berarti ketika crash test itu kecepatannya tidak lebih dari 100? Oh, bahkan di bawah 100. 64 km per jam ketika melakukan crash test. Jadi crash test itu bukan untuk menentukan bahwa mobil ini bisa menyelamatkan nyawa Anda atau tidak. Tidak ada jaminan bahwa mobil yang crash testnya bagus, kita pasti selamat. Tapi crash test dilakukan untuk membandingkan faktor keselamatan dari satu mobil ke mobil yang lain. Dan dilakukan di 64 km per jam, di beberapa jenis tabrakan, ada tabrakan samping, ada tabrakan frontal, ada 50%, ada 25%. Dan kebetulan Mitsubishi Pajero Sport itu untuk ASEAN NCAP, jadi tes tabrak ASEAN itu mendapatkan bintang 4, yang mana bintang 4 itu sangat baik, hampir sempurna bintang 5. Tapi hasil crash test tidak menjamin. Namun ketika terjadi tabrakan dengan cara menabrak yang sama, dengan kecepatan yang sama, mobil dengan hasil crash test yang lebih baik, memiliki kemungkinan untuk menyelamatkan penumpangnya lebih besar dibandingkan yang hasil crash testnya jelek. Saya pernah mengalami di Jalan Rasuna Said ini. Apa di depan MMC atau di mana. Tahun 80-an. Itu juga gara-gara ngantuk. Jadi mobil saya itu menyentuh bau pembatas jalan. Starlet. Kereta Starlet. Itu terbalik. Ya. Terbalik, atapnya ke atas, tapi berdiri lagi. Iya. Tapi apa aja, makanya saya pertanyakan tadi Pajero itu sejauh mana? Karena atap mobil saya itu tidak sampai menghantam
Iya. kepala saya gitu. Iya. Tapi kenapa di sini mana bisa sampai ke penumpangnya gitu? Ya, jadi memang mobil itu konstruksinya berbeda-beda ketika menghadapi tabrakan. Jadi ada di mobil itu yang dinamai crumple zone. Jadi zona yang memang sengaja remuk untuk merendam energi tabrakan supaya tidak sampai ke mobil penumpang. Gampangnya begini, kalau misalnya mobil tahun 50-an, itu kesannya kuat sekali. Ketika menabrak, mungkin kerusakannya tidak separah mobil sekarang. Tapi bagian driver atau bagian penumpangnya itu bisa tergencet. Karena tidak diserap energinya oleh bagian depan mobil. Nah, mobil sekarang didesain untuk hancur. Jadi ketika dia hancur gini, dia meredam energi supaya tidak sampai ke bagian penumpang. Nah, kalau kita lihat di kasus yang Pajero Sport kemarin, sebenarnya bagian penumpangnya itu relatif aman yang sebelah kanan. Buktinya drivernya selamat tanpa cedera berarti. Masalahnya adalah Pajero Sport itu menabrak sedemikian tipisnya di sebelah kiri, di mana tidak ada crumple zone di sebelah situ. Crumple zone itu ada di bagian tengah mobil karena diasumsikan mobil itu kalau menabrak itu frontal atau 50% atau 25%. Jadi benar-benar sudah kecepatannya tinggi, bobot mobilnya berat, betonnya sangat keras, dan menabraknya itu benar-benar di salah satu sisi terlemah dari mobil ketika tidak ada fitur untuk menyerap energi itu di sebelah kiri dan sebelah kanan mobil. Jadi makanya itu benar-benar cuma hanya kena bumper, lampu, spakbor, pintu, tapi sasis di tengah yang untuk menyerap energi benturan itu justru tidak kena sama sekali. Makanya kenapa kerusakannya sampai belakang. Nah, kalau lihat posisi begitu, di mana tempat yang aman kalau kita, bukan kita yang mengemudi, tapi kita menumpang kendaraan. Apakah di belakang supir yang aman? Ataukah di tempat lain? Tempat lain. Atau sama aja? Jadi sebenarnya yang aman itu kalau bisa disimpulkan dari tes tabrak itu sebenarnya di bagian depan. Karena di bagian depan tuh ada airbag yang langsung di depan badan kita. Jadi kemungkinan untuk menyentuh depan itu diperkecil dengan adanya airbag. Sedangkan bagian belakang airbag itu hanya di samping kanan dan samping kiri. Tapi tidak bisa ada jaminan bahwa duduk di mana yang paling aman. Karena setiap tabrakan itu berbeda-beda. Apalagi seperti tabrakan yang kemarin. Tabrakan yang kemarin itu siapapun yang duduk di sebelah kiri pasti akan mengalami fatal atau minimal cedera yang berat ketika dia duduk di sebelah kiri karena benar-benar seperti tergunting oleh beton. Dan mobil apapun, bukan hanya Pajero Sport, dengan kecepatan yang sama, dengan cara menabrak yang sama, saya yakin kerusakannya pun akan serupa dan tetap akan sangat berbahaya untuk penumpang yang di sebelah kiri. Tapi kalau kita menabraknya sebelah kanan, iya bahayanya di sebelah kanan. Jadi tidak bisa kita menentukan di bagian mana kita paling aman. Dulu pernah ada ini Bang Karni. Apalagi kalau kita naik bis, paling aman itu di belakang supir. Karena supir itu kalau mau nabrak dia akan menghindari dia. Psikologis kan. Psikologis. Tapi kalau misalnya mengantuk atau hilang konsentrasi kan sama aja dia nggak bisa milih. Iya, dia juga nggak sempat memilih. Baik, sekarang kita ke faktor di luar mobil ya, faktor jalan. Apa ada kemungkinan nggak gara-gara jalan dan tol kita itu, ya ada yang bergelombang, ada yang berlubang, yang menyebabkan banyak terjadi kecelakaan di jalan tol? Ya, saya tidak bisa bilang tidak mungkin ya, karena faktor itu pasti ada. Tapi kalau melihat bahwa mobilnya adalah Pajero Sport, yang mana Pajero Sport itu cukup tinggi dan travel suspensinya juga banyak. Justru Pajero Sport itu, Pajero Sport, Toyota Fortuner, Chevrolet Trailblazer yang sekelas itu semua, justru melewati jalan yang bergelombang itu lebih baik dibandingkan misalnya mobil-mobil yang pendek seperti Starlet atau sedan gitu ya. Dan tidak ada pengakuan dari driver juga bahwa ada jalan yang rusak. Kemudian juga dari jasa marganya, dari kepolisian juga bilang di ruas jalan itu tidak ada yang rusak. Tapi memang
kalau ruas jalan itu lebih halus, pasti kemungkinan kecelakaan lebih kecil. Nah, namun saya juga membaca artikel bahwa kecepatan maksimal yang ditentukan itu sebenarnya aman walaupun jalan tol kita ada tambalan atau ada gundukan. Tapi kalau itu dilewati kecepatan maksimalnya, jadi berlipat ganda faktor bahayanya dengan jalan yang bergelombang. Dan memang jalan kita tidak semulus tol yang ada di luar negeri, apalagi kalau kita ada kerusakan di tambelnya pun kadang-kadang tidak sama dengan permukaan sebelumnya. Tapi saya menilai kecil kemungkinan faktor jalan itu menjadi penyebab kecelakaan keluarga Vanessa Angel. Ya, karena saya dengar di tempat Vanessa kecelakaan itu sering terjadi, dan saya juga baru dapat kabar kemarin mertua teman saya juga siangnya Vanessa, malamnya mertua teman saya itu menabrak ngantam juga di sana, dan sampai sekarang dia di rumah sakit, tulang pipinya ini patah. Iya, memang di jalan tol itu kita harus lebih hati-hati karena memang secara nature di jalan tol itu kecepatannya lebih tinggi. Kalau kita di Jakarta, apalagi di jam sibuk, kemungkinan kecelakaan fatal itu sangat kecil kalau kita naik mobil. Tapi kalau di jalan tol, itu kecepatan kita tinggi dan sekalinya terjadi kecelakaan memang cukup parah biasanya. Nah, tadi ada satu yang belum kita bahas preventifnya itu mengenai kelelahan atau mengantuk. Nah, itu yang juga banyak menyumbang terjadinya kecelakaan, padahal sebenarnya itu bisa kita antisipasi. Gimana sih caranya nyetir supaya tidak ngantuk? Yang pertama itu kita istirahat cukup sebelum kita berkendara jauh, dan kita sebisa mungkin berkendara di jam biologis ketika kita bangun. Kalau kita biasa tidur jam 10 malam ya jangan berkendara di atas jam 10 malam. Karena memang itu jam biologis tubuh kita untuk tidur. Kemudian apakah kita bisa mengantuk kalau bukan di jam kita tidur? Ternyata bisa. Jadi mengantuk itu bisa karena memang faktor kelelahan fisik, bisa juga karena faktor lain. Misalnya kita mendengar suara yang konstan berulang-ulang, itu bisa membuat kita ngantuk. Misalnya suara ban, suara angin, atau kalau kita di kereta api itu suara rel ketemu ban. Itu suara yang konsisten, yang konstan, yang terus-menerus walaupun berisik dia bisa menimbulkan kantuk. Kemudian matahari bisa membuat mata kita lelah walaupun badan kita belum butuh tidur, kita serasa kita pengen merem. Nah, apa yang kita harus lakukan kalau kita ngantuk? Obatnya memang menepi, beristirahat, tidur sebentar 15 atau 20 menit kalau memang bukan di jam biologis kita, atau yang cara paling ringan yang mungkin ini masih bisa mengatasi adalah kalau ada teman di sebelah, kita ngobrol ringan. Karena ketika orang berinteraksi, dia tidak ngantuk biasanya. Iyalah, kalau nggak kedengaran lagi ngomongan teman. Iya. Mungkin perlu juga saudara Bung Pitra memberikan ya tip-tip kepada penonton ya. Iya. Misalnya untuk bagaimana kalau lagi hujan besar, Iya. bagaimana kalau ada banjir di jalan, apa yang harus dilakukan? Oke. Jadi yang pertama itu kita harus sadar bahwa berkendara itu adalah aktivitas yang memiliki resiko. Mau sepelan apapun kita berkendara tetap ada resikonya. Kita bisa menabrak orang di kecepatan tinggi apalagi. Kalau kita sudah sadar bahwa berkendara itu adalah aktivitas yang beresiko, maka sudah sebaiknya kita juga menanamkan pola pikir bahwa mengemudi itu adalah full time job. Jadi tidak untuk disambi dengan pekerjaan lain ketika kita berkendara. Tidak dengan membaca handphone, tidak melakukan aktivitas apapun, makan, minum, benar-benar konsentrasi kita memang untuk berkendara. Sesudah itu ketika kita mau berkendara jauh, kita harus pastikan kondisi dalam keadaan baik. Bukan hanya kondisi badan kita, tapi juga kondisi mobilnya. Sebaik apapun kita berkendara, kalau mobilnya tidak prima, itu juga bisa terjadi kecelakaan. Nah, kalau badan kita sudah prima, kemudian mobil kita udah prima, bukan berarti jaminan kita juga selamat. Ada faktor-faktor lain yang harus diperhatikan. Cuaca.
Kemudian cuaca itu apa sih yang harus dilakukan kalau misalnya hujan? Sudah pasti ketika hujan kita menyalakan lampu dan kita mengurangi kecepatan dan menambah jarak aman. Nah, jarak aman itu apakah kalau hujan saja? Tidak. Jarak aman justru di setiap kondisi. Bahkan pada saat kering pun kita harus menjaga jarak aman ke depan. Gimana caranya jaga jarak aman? Oh gampang, kalau saya lihat di tol 50 km per jam 50 meter ke depan, 100 km per jam 100 meter ke depan. Masalahnya adalah persepsi 50 meter saya dan Bang Karni dan orang lain itu bisa beda. Makanya kemudian diciptakan metode yang lebih mudah adalah kita bisa menjaga jarak itu dengan metode detik. Kita minimal 2 detik dari mobil di depan. Caranya gimana? Gampang, begitu mobil depan melewati satu tanda, misalnya tanda rambu atau apa, kita dalam hati bergumam. 1001, 1002, atau 1 detik, 2 detik. Ketika kita sudah selesai mengomong dan belum sampai ke marka tersebut, artinya jarak kita aman. Kalau kita belum sempat selesai 2 detik dan sudah sampai ke marka itu, artinya kita terlalu dekat, kita harus tambah lagi. Apa sih gunanya jarak aman itu? Supaya kita bisa antisipasi ketika misalnya mobil depan tiba-tiba ada masalah, mobil depan tiba-tiba mengerem, dan menjaga jarak aman itu kalau sudah jadi kebiasaan itu akan membuat perjalanan itu menjadi lebih aman dan lebih tidak melelahkan. Nah, bicara lelah juga kalau misalnya berjalan jauh sebaiknya membawa navigator atau membawa supir pengganti atau tidak sendirian. Dan ketika kita di mobil berbicara ringan. Jangan bicara yang berat-berat yang menyita pikiran, berbicara ringan, ketawa-ketawa yang enteng, humor gitu ya. Itu bisa menjaga awareness serta kecepatan. Kecepatan itu yang harus dijaga karena percaya saya mau kita ngebut 150, 160, 200 dibandingkan kalau kita konstan 80 sampai 100 sampainya nggak jauh beda waktunya. Kan 15-20 menit dibandingkan resiko yang terjadi. Kita ambil. Ya. Jaga jarak tadi kadang-kadang jadi masalah juga ketika hujan begitu besar. Ya. Sehingga jarak pandang kita juga terbatas sekali. Bahkan hampir nggak kelihatan di depan. Kalau itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Oke, yang pertama tidak menyalakan hazard. Pasti bingung, loh hazard kan bikin mobil jadi lebih kelihatan. Iya, kita nyalakan lampu besar. Jadi kita lampu besar nyala, lampu belakang nyala. Kalau kita ada fog lamp, kita nyalakan fog lamp depan dan fog lamp di belakang yang warnanya merah. Dan kalau misalnya jarak pandang itu terbatas, sampai kita tidak bisa melihat lampu mobil di depan, sebaiknya kita menjaga kecepatan itu tidak lebih dari 60 km per jam. Karena 60 itu adalah batas kecepatan minimal di jalan tol. Dan kenapa saya tidak anjurkan untuk memakai hazard? Karena ketika kita memakai hazard, kita berpendapat bahwa mobil kita lebih terlihat. Dari satu sisi memang benar, tapi ada mobil lain di belakang kita ketika dia terkena hazard terus lampu kedap-kedip, mata pengemudi di belakang itu menjadi cepat lelah. Dan ketika kita menginjak rem, kepekaan pengemudi belakang menjadi berkurang karena dia sudah terbiasa melihat yang kuning kedap-kedip, begitu kita ngerem dia kurang peka. Maka itu justru menambah resiko orang belakang bisa menabrak kita. Serta kalau kita pakai hazard, mau kita pindah jalur, itu susah karena sennya jadi tidak nyala. Jadi kalau misalnya hujan lebat ya caranya memang menjaga jarak yang lebih jauh ke depan serta menjaga kecepatan, menurunkan kecepatan sesuai batas kecepatan minimum. Kalau sampai topan badai ya cari tempat untuk berhenti. Daripada risiko. Daripada resiko. Baik, saudara Fitra Heri. Iya, Fitra Heri. Fitra Heri, Pak. Terima kasih banyak sudah datang Sama-sama. ke sini. Mudah-mudahan tip-tipnya berguna bagi masyarakat. Amin. Dan tentu saja kita mengucapkan ikut berlangsungkawa, ikut berduka cita baik untuk keluarga kedua almarhum. Semoga kedua almarhum diterima di sisinya. Amin. Amin. Pemirsa,
Kita ketemu lagi Kardi Ilyas Club yang akan datang.